Selamat pagi pemirsa, temuan kejadian diduga gagal ginjal akut pada anak di berbagai daerah terus bertambah. Contohnya di Aceh saat ini terdata ada 26 kasus. Sementara di DKI Jakarta ada jumlah kasus terbanyak yaitu 71 kasus. Adanya pertambahan kasus itu mengakibatkan jumlah total kejadian sangat mungkin sudah menembus 240 kasus. Catatan persentase kematian di RSCM sebagai pusat rujukan mencapai 65%. Sebaran kasus gagal ginjal akut pada anak mencakup sedikitnya 20 provinsi, namun pemerintah belum juga menetapkannya sebagai kejadian luar biasa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 21 Oktober 2022 dengan tema Jemput Bola, Tangani Gagal Ginjal bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MJ Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita banyak teman yang akhirnya jadi khawatir ini, Bang, karena soal obat batuk ya yang berbentuk sirup, tapi memang masih belum terlalu jelas seperti apa. Sebelum kita bahas itu, Bang Don, kita lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini ada di halaman 2 terkait dengan kejadian pasca tragedi Kanjuruhan. Ya. PSSI harus tunduk rekomendasi TGIPF. Ini kalau saya baca beritanya, Bang Don, PSSI mengatakan tidak tunduk kepada TGIPF. Memang harus atau bagaimana sebetulnya? Ya, mestinya ini sih keharusan moral ya, moral. Leo. Kenapa? Ya. Karena PSSI tidak bisa mengelakkan diri dari tanggung jawab tragedi Kanjuruhan. Jadi termasuk sekarang makanya diperiksa Pak Muhammad Iriawan atau yang kita kenal dengan sebut Iwan Bule itu diperiksa kemarin beberapa jam. Ketua Umum PSSI ya? Iya, dan itu dimintai, saya kira itu kan dimintai pertanggungjawaban. Dan TGIPF kan sudah merekomendasikan supaya PSSI atau pengurus PSSI itu mengundurkan diri. Kira-kira begitu, tidak disebutkan KLB. Itu berarti kan orang merasa bahwa harus ada kewajiban moral untuk mundur. Tidak ada memang ketentuan hukum sendiri, tapi kalau korbannya begitu banyak, dan ini menjadi momentum yang baik tentang bagaimana seseorang secara gentle memikul tanggung jawab. Iya, tapi memang pemerintah kan tidak bisa ikut campur di sepak bola. Ya, makanya Leo tidak bisa ikut campur, tetapi kan mestinya kan ini kan soal tanggung jawab, kembali lagi kepada hati kita sendiri. Ketika ada 130 orang yang meninggal, ratusan lain cedera, lalu kemudian sepak bola kita tercoreng di mata dunia, lalu hati saya di mana? Gitu. Kira-kira gitulah. Makanya TGIPF juga merekomendasikan untuk mereka mundur begitu. Tanggung jawab moral ya. Betul. Baik, kita nanti ikuti perkembangan kasus itu seperti apa. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya, kali ini dari kolom ekonomi di halaman 10, pemirsa Anda bisa lihat, Presiden pastikan stop ekspor timah. Ya. Ini kemarin ya, belum lama ya, dikatakan oleh Presiden Joko Widodo saat meninjau smelter milik PT Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung. Bang, ini agak-agak ngeri-ngeri tidak sedap, Bang, karena itu dia, ketika menyetop ekspor nikel, sekarang sedang digugat oleh Uni Eropa di WTO, Bang. Ini bagaimana nih, Bang Don? Ya, saya ingat ketika Presiden Jokowi mengatakan ya silakan aja menggugat, lalu termasuk ketika ribut soal sawit kan? Iya, CPO. Nah, apalagi soal nikel, lalu kemudian sekarang ke Bangka, lalu kemudian tinjau pembangunan smelter di sana, dan lalu kemudian ada seruan Presiden minta stop ekspor timah. Ini belum pasti waktunya, bisa tahun ini, bisa tahun depan. Tetapi kan kita belajar dari nikel yang kemudian setelah diolah lebih dulu, itu kemudian nilai tambahnya itu lebih besar. Betul, berlipat-lipat. Dan itu yang membuat volume ekspor kita dan nilai ekspor kita itu jadi tinggi setahun terakhir ini. Dan diharapkan juga timah, karena kita kan mungkin negara nomor 1 atau nomor 2 penghasil timah di dunia. Saya rasa ini kita punya kekuatan besar untuk kemudian tidak bisa didikte hanya kemudian oleh konsumen atau di luar sana untuk hanya menjual barang mentah, barang mentah gitu. Tapi berarti kita harus siap-siap ya, Bang, kalau sampai misalnya seperti nikel yang digugat, kalau timah ini di stop kemudian digugat, ya kita harus siap juga. Ya harus siap juga. Masa negara sebesar kita nggak siap ya? Oke, kita harapkan itu juga sudah kita siapkan dari sekarang, karena mungkin keniscayaan ketika negara-negara lain merasa dirugikan akan menggugat ini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini dari halaman 1. Berita ini senapas dengan editorial. Badan POM tarik 5 obat
pemicu gagal ginjal akut. Ya. Kalau dilihat di daftar yang beredar ada merek-merek yang terkenal ini Bang. Betul. Yang nomor 1 ini sangat terkenal, tapi ya obat sirup anak saya ketika kecil dulu. Itu dia, saya juga pernah minum. Jadi agak berpikir juga kalau begitu bagaimana nih ya dengan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak kita. Bagaimana Bang? Ya ini Leo, ini menarik. Berita hari ini adalah pengembangan dari berita sebelumnya. Kalau kita lihat cara pemerintah mengambil langkah khususnya Kementerian Kesehatan, kita kan lihat 2 hari lalu itu mengeluarkan himbauan. Himbauan supaya publik atau masyarakat jangan mengkonsumsi obat sirup dulu untuk menurunkan demam. Setelah ada himbauan itu, lalu kemudian sekarang lebih maju selangkah untuk ternyata ditemukan ada 5 jenis obat sirup yang merek-mereknya semua saya rasa sudah orang-orang bisa disebutkan. Orang bisa klik ke ke websitenya BPOM, Badan POM, dan sudah dikeluarkan 5 jenis itu untuk kemudian ditemukan. Walaupun belum ada kepastian tentang korelasi antara 5 obat ini dengan gagal ginjal akut, tetapi ada prasangka tentang itu. Ada prasangka tentang itu, dan saya kira ini sebuah langkah maju. Langkah maju setelah ditemukan, tetapi tetap diharapkan untuk bisa lebih cepat begitu untuk hal-hal yang lainnya. Banyak sekali pertanyaan masyarakat. Salah satunya adalah kenapa baru sekarang? Kenapa kemudian apakah ini adalah selundupan obat dari Zambia yang sempat disebut-sebut terjadi? Di dalam editorial yang diberi tajuk pada pagi ini, Jemput Bola Tangani Gagal Ginjal, kalau saya melihat Bang Don, apakah ini sudah cukup dengan pengumuman Badan POM atau memang harus ada gerakan lebih lanjut memastikan bahwa dokter tidak lagi meresepkan obat-obat itu saat ini, kemudian juga masyarakat tidak memakai lagi obat itu. Nah, masalahnya Badan POM ini kan personelnya sedikit Bang. Bagaimana ini bisa dilakukan Bang? Ya, makanya di editorial hari ini apapun kekurangannya tapi tetap diminta supaya Anda harus bergerak cepat, supaya Anda jemput bola. Kenapa? Karena ini sudah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan di publik. Karena ternyata itu sudah penyebarannya ya. Bayangkan ketika Januari sampai Juli itu masih di bawah angka 10. Agustus 36, September 78, Oktober per kemarin atau per 2 hari lalu itu sudah 75, belum selesai bulan Oktober. Artinya kalau kita lihat itu kan besar, cepat gitu. Lalu kemudian yang kedua, ini kan tingkat kematian itu tinggi. Tingkat kematian itu sampai 48%, katakanlah 50%. Kalau salah satu di antara kita berdua kena, satu di antaranya bisa meninggal. Ya, kira-kira begitu kan kalau hitung rasionya. Dan karena begitu berbahayanya, maka editorial hari ini minta pemerintah untuk jemput bola. Nah, pertanyaannya kalau itu mau dilakukan Bang Don, jemput bola, siapa yang menjemput bolanya, bolanya ada di mana, lalu apakah kemudian masyarakat menaati juga, karena kan kita tahu itu juga banyak dari kita yang sering bermain dokter-dokteran. Jadi sangat kompleks memang. Itu dia, kita akan bahas itu Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 21 Oktober 2022, Jemput Bola Tangani Gagal Ginjal. Jemput bola tangani gagal ginjal. Temuan kejadian gagal ginjal akut pada anak di berbagai daerah terus bertambah. Di Aceh misalnya, bila 2 hari sebelumnya Ikatan Dokter Anak atau IDAI menyebut angka 18 kasus, kemarin menjadi 26 kasus. Jumlah kasus terbanyak masih di DKI Jakarta dengan peningkatan temuan dari 50 kasus per 18 Oktober menjadi 71 kasus. Dengan semua laporan pertambahan kasus tersebut, jumlah total kejadian yang diduga gagal ginjal akut pada anak sangat mungkin sudah menembus 240 kasus. Penyakit ini sudah begitu meresahkan dengan catatan persentase kematian di RSCM sebagai pusat rujukan mencapai 65%. Sebaran kasus gagal ginjal akut pada anak mencakup sedikitnya 20 provinsi. Itu sudah lebih dari separuh provinsi di Indonesia. Namun pemerintah belum juga menetapkannya sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Penanganan terkesan lamban dan setengah-setengah.
Pemerintah seperti hanya menunggu sampai penyebab definitif penyakit tersebut diketahui baru bertindak cepat dan tegas. Padahal semestinya otoritas bergerak agresif menemukan kasus-kasus yang diduga gangguan ginjal lewat fasilitas-fasilitas kesehatan hingga posyandu di seluruh daerah. Itu sebabnya penekanan status KLB sangat krusial untuk memulainya. Pola jemput bola mesti diterapkan, mengingat kebiasaan masyarakat kita yang gemar membeli dan menggunakan obat tanpa melalui anjuran petugas kesehatan. Sebarkan informasi tentang gejala penyakit gagal ginjal akut ke rumah-rumah tangga, terutama yang memiliki balita. Tidak ada salahnya pula mewajibkan semua balita diperiksakan kondisi ginjal mereka, bukannya hanya menunggu laporan dari rumah-rumah sakit atau puskesmas. Jika begitu, tidak mengherankan bila tingkat kematian begitu tinggi. Ketika penderita akhirnya dibawa ke puskesmas atau dilarikan ke rumah sakit, gangguan ginjal sudah masuk stadium lanjut. Padahal, mestinya mereka bisa tertolong bila ditangani lebih dini. Penyisiran kasus secara agresif juga akan sangat membantu mempercepat identifikasi penyebab secara akurat karena pengujian memiliki sampling yang lebih besar. Tidak hanya meraba-raba dan tebak-tebak buah manggis yang membuat kebijakan menjadi ambigu. Lihat saja Badan POM yang mengeluarkan keputusan menarik 5 produk obat berbentuk sirup yang mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG. Kedua senyawa itu diduga kuat menyebabkan kematian puluhan anak di Gambia, Afrika Barat. Mereka menderita gagal ginjal akut setelah meminum sirup obat paracetamol buatan India yang ternyata mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Penarikan kelima produk sirup obat disertai catatan bahwa hasil uji Badan POM tersebut belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat menjadi penyebab kejadian gagal ginjal akut. Bukan itu saja, Badan POM meminta produsen sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG untuk melaporkan hasil pengujian mandiri. Kemudian muncul pertanyaan, apakah produsen yang bersangkutan bersedia sukarela melapor? Posisi otoritas begitu lemah karena mengandalkan kesukarelaan. Badan POM mestinya menegakkan aturan dengan aktif memastikan tidak ada produk yang melanggar ketentuan. Jika melanggar, sanksi tegas mesti dijatuhkan, bukan sekadar menarik obat. Terlebih, bila obat itu terbukti menimbulkan kematian. Masa iya sanksinya hanya penarikan obat? Penanganan otoritas yang lamban dan tidak tegas masih diperparah dengan disinformasi yang berseliweran. Dalam 2 hari saja, tidak kurang dari 3 daftar sirup obat yang disebut ditarik beredar liar di masyarakat. Kementerian Kesehatan dan Badan POM kemudian sibuk membantahnya. Oleh karena itu, perlu kiranya dibentuk satgas atau ditunjuk juru bicara agar informasi terkait gagal ginjal akut lewat satu pintu dan tidak semakin membingungkan masyarakat. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial untuk pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita mendengarkan suara pemirsa, Bang Don, pertanyaannya adalah ketika belajar dari kasus COVID, ada banyak unsur yang bergabung dan di awal-awal sebenarnya sangat sulit karena tidak tahu siapa yang menjadi komandan. Kalau dalam hal gagal ginjal akut ini, apakah itu bisa segera dilakukan, Bang? Ya, makanya ya mestinya bisa. Kita sudah belajar dari kasus COVID. Kita kan tahu bagaimana susahnya untuk meyakinkan vaksin. Kita sudah tahu bagaimana susahnya untuk meyakinkan orang PCR atau antigen. Tetapi kan itu kemudian bisa jalan. Kenapa kita memerlukan ini juga harus gerak cepat bila perlu dalam bentuk tim gabungan. Kenapa? Karena ini kecemasan banyak orang. Pertama, harus gerak cepat untuk menemukan apa penyebab yang sesungguhnya. Kemudian gerak cepat untuk kemudian menarik itu. Kemudian gerak cepat untuk menyampaikan informasi yang reliable ke publik dan macam-macam. Dan ini nggak mungkin BP POM sendirian atau Departemen Kesehatan sendirian. Ya, siapa yang bisa menjamin misalnya akan cepat ditarik? Siapa yang bisa menjamin ini kan data yang terungkap ini kan baru segini. Kan masih banyak lagi yang tidak terungkap atau belum terungkap. Kita ambillah 10 kalinya gitu kira-kira dari yang terungkap. Jadi itu sebetulnya besar. Dan kalau produk misalnya yang dicurigai itu tidak ditarik atau penyebabnya belum juga diketahui dengan lebih cepat begitu, ini bisa menjadi bola salju yang membuat
tingkat kematian juga akan lebih besar atau penyebaran penyakitnya bisa lebih luas begitu, Leo. Oke, kita mau bertanya juga Bang Don kepada pemirsa seperti apa melihat masalah ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, harusnya ini segera dinyatakan KLB karena penyebarannya sudah hampir 20 provinsi. Dan yang meninggal 99% itu yang ketahuan, mungkin lebih. Tingkatkan pengawasan terhadap produsen obat. Beri informasi yang tegas, jelas dengan ciri-cirinya. Jangan sampai ibu-ibu tambah ketakutan jadi paranoid yang berakibat tidak berani memberi obat apapun kepada anaknya yang panas. Akhirnya si anak meninggal karena step, bukan karena gagal ginjal. Tegas dan jelas obat apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Rakyat tidak tahu obat-obat apa saja yang mengandung etilen glikol dan etilen glikol. Hati-hati sebab mulai beredar hoak. Daftar obat yang ditarik lah, daftar obat yang nggak boleh dikonsumsi. Ini mungkin ada unsur bisnis. Jadi ibu-ibu jadi tambah ketakutan. Apa solusi obat pengganti apabila memang obat sirop itu ditarik gitu loh. Jadi kita harus segera melakukan penelitian terhadap korban yang sekarang sedang dirawat agar diketahui akibat yang sebenarnya. Juga saya mau mengatakan di sini bahwa masih banyak rakyat terutama di desa-desa yang tidak paham apa itu gagal ginjal bagi balita. Oleh karena itu segeralah dan sosialisasikan ciri-ciri balita yang kemungkinan mengarah kepada gagal ginjal. Jangan sampai ibu yang paranoid luar biasa jadi stres dan sakit. Dan tolong itu Depkes buatkan satu jubir yang benar dan selalu disosialisasi supaya ibu-ibu tahu obat apa saja yang ditarik, yang tidak boleh, dan apa penggantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Halo. Pak Yunus, selamat pagi Pak. Kelihatannya belum tersambung, kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Selamat pagi. Bosco. Gini, silakan Pak Ikhwan. Bahwa hampir semua permasalahan, problem, seperti termasuk masalah gagal ginjal ini kan sudah diberitahu. Sudah cukup lama dan korbannya sudah mulai berjatuhan. Nah, mesti ada input, proses, output. Kalau begitu berarti untuk mengatasi ini dengan benar, baik, indah, sehat, normal, itu harus melakukan inventarisasi problem secara cepat, lalu identifikasi problem, lalu berpikir antisipasi. Lalu untuk kesehatan sudah jelas harus ditangani simptomatik. Itu segera, apalagi ini urusan negara, makanya menterinya itu kalau milih menteri itu yang benar-benar kompetensi, kemudian profesional, lalu moralitasnya, sebab itu saya kira itu yang paling pokok. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Kita akan coba kembali menyapa Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Pak Yunus, selamat pagi. Kelihatannya benar-benar tidak bisa dihubungi. Kita melihat Bang Don tadi yang disampaikan Pak Ondo, bahwa memang informasinya harus segera lengkap. Dan Pak Ondo usul ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, supaya kemudian ada gerakan untuk mengantisipasinya. Bagaimana Bang? Ya, apakah KLB atau tim gabungan? Menurut saya yang mungkin lebih cepat itu kan tim gabungan ya. Kita kan tidak bisa mengandaikan setelah kita ngomong lalu kemudian semua orang tahu. Itu makanya kita perlu ada tim yang kuat dan cepat untuk mensosialisasikan situasi seperti ini. Kemudian selain tim itu gitu, kita bicara tentang, kan sudah dibilang dokternya tidak boleh meresepkan itu tenaga medis gitu. Apotik tidak boleh menjual itu. Tapi seperti apa itu bisa dilaksanakan di lapangan? Kan hal-hal ini kan perlu gerak cepat. Kita tahu bahwa semuanya tidak serba mudah untuk diperintahkan dari sini, atau setelah diomongkan lalu kemudian itu jalan. Kira-kira begitu Leo. Jadi kita butuh tim yang lebih cepat dan tim yang lebih bagus untuk mengerjakan ini. Menkes menurut saya sudah kerja cepat, tapi kan selalu kebutuhan kita itu lebih cepat lagi. Saya mengutip bahasanya Pak Budi Sadikin, itu harus gercep. Jadi gerak cepat. Gerak cepat. Tadi juga diusulkan oleh Pak Ondo, Bang Don, bahwa informasi ini harus selengkap mungkin karena saat ini sudah mulai beredar hoax. Saya juga tadi pagi lihat ada daftar obat
Ya. Dikatakan daftar obat, tapi di dalamnya juga ada obat sakit mah, obat-obatan yang lain, yang kemudian membuat bisa jadi ibu-ibu malah takut memberikan obat walaupun itu tidak dilarang, malah anaknya bisa menjadi berbahaya, gawat juga kondisinya. Bagaimana? Ya itu yang kita khawatirkan. Kalau informasinya tidak reliable, lalu kemudian ada orang yang iseng untuk bikin hoax atau mempolitisasi situasi seperti ini. Jadi yang jadi korban itu publik. Yang perlu itu adalah bagaimana menjawab supaya publik atau orang tua atau keluarga tidak lagi khawatir, tidak lagi cemas ketika mengetahui ini dengan pasti. Tahu obat yang tepat, tahu obat yang tidak bisa dipakai. Ini kan soal menyampaikan informasi secara masif ke publik. Betul. Beberapa teman yang adalah para medis, Bang, dokter. Mereka juga mempertanyakan bagaimana kemudian kasus ini baru muncul sekarang. Mereka mengatakan bahwa sebetulnya propilen glikol atau etilen glikol itu, etilen glikol memang tidak bisa masuk ke dalam, tapi kalau propilen glikol itu sangat sering dipakai. Tadi juga ada berita bahwa itu juga biasa dipakai di makanan. Yang mereka ingin tahu adalah bagaimana kasus ini bisa muncul. Mungkin ini apakah Badan POM yang harus memastikan dari mana mulai kasus ini? Karena kalau melihat merek-merek obat yang diumumkan, kan itu sebetulnya sebelum-sebelumnya kita sudah pakai, Bang. Itu betul. Ketika ada daftar POM-nya kan berarti kita sudah berasumsi bahwa itu sudah lolos QC. Betul. Quality control, sehingga yang beredar di publik itu adalah yang aman, yang betul-betul aman. Tetapi nyatanya ada yang seperti ini. Tapi kan kembali lagi, ini belum ada kepastian. Jadi masih diteliti. Dan hasil penelitian itulah yang kita harus kejar secepatnya untuk kemudian bisa dideklar sehingga orang tahu sebabnya gitu. Ini sekarang bolanya ada di mana, Bang? Apakah di Badan POM saja? Apakah di Kementerian Kesehatan? Atau ada di, ini kan ada beberapa ikatan dokter ya, kalau melihat ada dari IDAI kan? Anak-anak, siapa, Bang, yang harus segera memastikan penyebab pastinya apa memang dari obat sirup ini atau bagaimana? Ya kan itu kan ada Balitbang Depkes, ada BP POM dan ada perguruan tinggi yang sekarang sudah duduk bersama-sama untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam. Cuman kita butuh kecepatannya. Kecepatannya lalu kemudian hasilnya kemudian dideklar. Karena ini sangat berkaitan erat dengan kecemasan publik. Dengan kekhawatiran publik, apalagi ini menyangkut anak. Anak itu kan bukan orang yang bisa kita tanyai A sampai Z. Lalu kemudian di kampung, orang itu kan pokoknya kalau panas, pasti dia lebih butuh sirup, obat sirup kan gampangnya kan. Betul, karena lebih mudah ditelan oleh anak juga. Lebih mudah ditelan oleh anak karena rasa manis dan seterusnya kan. Dan ternyata dalam kondisi di mana mereka tidak memahami informasinya dan belum pernah dengar informasinya, kita ngomong ini juga tidak banyak orang yang, belum tentu banyak orang yang dengar kan. Pemerintah ngomong juga belum tentu semua orang dengar. Atau kalau dengar mungkin sambil lalu saja, apalagi baca gitu misalnya. Ya, kalau hal-hal seperti ini ya menurut saya sih harus disiapkan secara serius. Dan tadi itu kita bicara, ada yang mengusulkan KLB, ada kita mengatakan perlu petugas gabungan dan seterusnya untuk kemudian atau satgas khusus untuk kemudian mulai bicara tentang ini. PMK saja, penyakit mulut dan kuku juga kan secepat itu. Mestinya yang begini juga harus lebih cepat gitu. Ini melihat beberapa kejadian ya, Bang, ya gangguan kesehatan. Apakah memang sudah harus kita berpikir ada satu badan khusus yang memang mengatasi hal-hal seperti ini, Bang? Yang memang terdiri dari lintas departemen, lintas stakeholders, supaya kemudian kita tidak seakan-akan atau terlihat tergagap-gagap seperti sekarang ini, Bang Don. Ya, saya yakin pemikiran pemerintah juga ada ke sana. Cuman kan soal waktunya. Perbedaannya adalah kita bilang sekarang. Kenapa? Karena kita meraba atau mengendus tentang kecemasan-kecemasan itu. Dan itu rame. Kemarin itu link yang ke BP POM itu langsung kita nggak bisa ngambil informasinya. Hang gitu. Karena jadi, saking banyaknya yang mengakses. Kemungkinan akan sangat banyak sekali yang mengakses. Jadi orang. Tapi kan tidak, kita bilang sangat banyak, tapi kan tidak semua orang, Leo. Ya di NTT, di Papua, mana ada urusan yang kayak begini. Obat-obat di sana jangankan, kan tidak secepat di sini datangnya. Betul. Gitu. Dari informasi juga tidak secepat di sini. Betul sekarang kita mengandalkan sosmed. Tapi itu kan
kita masih berpikir baru berandai-andai bahwa semua orang bisa tahu dalam waktu yang sama gitu. Oke. Satu. Kedua, kita juga berandai-andai bahwa semua orang tahu tentang hal yang sama gitu, sesuai dengan substansinya. Baik. Tetapi padahal penangkapan orang tentang informasi itu kan berbeda. Langkah konkret apa? Belum Bang? lagi kalau sudah ada bias. Betul. Langkah konkret apa yang akan harus segera diambil? Bentuknya apa? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, langkah konkret Bang yang segera harus dilakukan. Kan pengumuman sudah dilakukan, tapi tentunya itu tidak cukup. Apa Bang? Ya, pengumuman sudah dilakukan. Walaupun pengumuman dalam bentuk pengumuman, Leo, tetap itu juga sesuatu yang konkret. Pertama, pemerintah sudah tahu bahwa ada 5 jenis obat sirup yang ditarik dari peredaran. Publik perlu tahu dan perlu catat ini gitu. Dan cari informasinya, jenis-jenis mereknya gitu. Kemudian yang kedua kan pemerintah sudah menghimbau untuk tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup. Untuk saat ini ya? Nah, untuk saat ini. Jadi paling aman, udah dah ragukan aja dulu obat yang berbentuk sirup gitu. Kemudian semua tenaga kesehatan sementara tidak meresepkan obat cairan atau dalam bentuk sirup. Lalu apotek diminta tidak menjual obat bebas dan bebas terbatas dalam bentuk cairan atau sirup dan seterusnya. Poinnya adalah sebetulnya ini kebijakan-kebijakan yang menurut saya proper. Problem kita itu kan apakah ini sampai ke bawah. Di situ kemudian editorial hari ini, yuk bentuk deh tim. Termasuk tim Satgas, termasuk tim yang untuk membicarakan ini sehingga orang dapat informasi yang luas, masif, dan reliable. Supaya kemudian tidak orang, ya ini kan informasi itu bisa bias di tengah jalan. Bisa kemudian diganggu oleh hoax di tengah jalan. Ada persaingan bisnis, orang menyebut obat yang sebetulnya baik-baik saja, masukkan merek lain, gitu. Karena ini juga kan persaingan. Jadi hal-hal seperti ini kan butuh arah yang jelas. Jadi perlu kerja cepat, tapi juga arah komunikasi yang jelas sehingga publik betul-betul nyaman atau aman atau sedikit aman untuk paham tentang ini gitu. Mereka harus paham dulu, lalu kemudian actionnya adalah ya itu tadi paling sederhana, hindari aja dulu obat sirup gitu. Karena kan sakit ini kan cuman orang selalu biasa demam, batuk, pilek, muntah, diare. Mungkin yang paling spesifik itu adalah volume urin yang turun. Tidak kencing. Jadi tidak kencing gitu atau lama kencing 5 sampai 6 jam baru keluar kencing lalu sedikit. Orang lalu bilang, "Oh, ini gagal ginjal" gitu. Kira-kira begitu. Dan kalau lihat seperti itu kan orang harus kemudian menghubungkannya dengan berbagai informasi yang betul-betul reliable. Apakah memang belum dibentuk tim atau apapun namanya itu Bang? Karena melihat kasus ini masih dianggap dibandingkan penduduk Indonesia masih sedikit Bang. 206 kasus, meninggal 99 orang. Warga negara Indonesia kan 270 juta Bang. Ya kan tidak boleh berpikir begitu tentang nyawa Leo. Satu nyawa pun harus dihitung gitu. Gitu kira-kira kan. Kita tahu pasti Menkes kerja keras, lalu kemudian aparatnya juga kerja keras. Tapi kan bisa juga misalnya lebih baik dibentuk hotline yang kemudian mudah orang kemudian dapatkan informasi, mengakses, lalu kemudian pokoknya dibuka 24 jam, orang buka, lalu kemudian nanya, jelasin. Karena itu lebih personal daripada orang akan melihat sendiri informasi-informasi yang, ya ini kan unlimited informasi yang sekarang kita terima. Dan sebagian diantaranya belum tentu kredibel dan reliable. Hal-hal seperti itu, ya kita yang kritis saja mengalami itu, apalagi masyarakat biasa gitu. Ingat, ini masyarakat kita dengan tingkat literasi yang rendah. Dan rasa-rasanya ini juga sebuah kesempatan untuk melakukan penyuluhan kesehatan, bukan? Baik. Kita harapkan segera ada tindakan nyata supaya kemudian tidak ada lagi korban yang jatuh ya Bang Don. Kita harapkan itu terjadi. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, penanganan otoritas yang lamban dan tidak tegas masih diperparah dengan disinformasi yang berseliweran. Dalam 2 hari saja tidak kurang dari 3 daftar sirup obat beredar liar di masyarakat. Itu hoax. Perlu kiranya dibentuk Satgas atau ditunjuk juru bicara agar informasi terkait gagal ginjal akut ini lewat satu pintu dan tidak semakin membingungkan masyarakat. Mari kita sama-sama jaga kesehatan kita dan anak-anak yang kita kasih. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.